Halo teman-teman semua, kali ini kita akan merangkum materi dari sesi 1 hingga sesi 7 dalam pelajaran teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Tujuan dari pendidikan terbuka dan jarak jauh ialah memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh kalangan. Definisi dari teknologi pendidikan adalah pemfasilitasian manusia belajar melalui proses yang sistematik. Sejarahnya dimulai dari tahun 1950-an hingga tahun 1990. Pada sesi kedua, konsep dasar pendidikan jarak jauh ialah pengertiannya pendidikan alternatif terhadap tatap muka konvensional. Sejarahnya dikenal pada tahun 1900-an di Swedia. Kemudian, komunikasinya menggunakan media komunikasi jarak jauh seperti radio, televisi, dan komputer. Teorinya adalah seperti teori kemandirian dan otonomi, teori industrialisasi, pembelajaran, dan teori interaksi dan komunikasi. Dalam sesi 3 disebutkan variasi praktik dalam pendidikan jarak jauh, seperti online learning, e-learning, cyber learning, dan sebagainya. Dalam sesi yang keempat, peran teknologi dalam pendidikan jarak jauh ialah pendekatan sistemnya berdasarkan analisis kebutuhan, tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan pengembangan strategi pembelajaran. Manajemen pembelajarannya ada 4, yakni penggunaan media komunikasi yang tepat, pengembangan bahan pembelajaran, distribusi bahan ajar ke daerah, dan manajemen ujian. Pemilihan medianya disesuaikan dengan macam dan jenis belajar. Dalam sesi 5 membahas tentang kualitas dan akses dalam pendidikan jarak jauh, yakni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara sistematik dan sistemik, dengan sasaran peserta didik di daerah terpencil dan penyandang disabilitas. Dalam sesi 6, membahas tentang desain pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh, yang mana komponen utamanya adalah bahan pembelajaran, panduan pembelajaran untuk peserta didik, pedoman pengajaran bagi pengajar. Lalu model desain pembelajarannya mengikuti desain pembelajaran yang menghasilkan sistem pembelajaran efektif, penilaian hasil belajarnya, tes acuan patokan atau tes acuan norma, lalu tes validitas, reliabilitas, dan usability. Dalam sesi yang ketujuh, atau sesi yang terakhir dalam pembahasan ini, adalah sistem dan manajemen pendidikan jarak jauh. Subsistem pendidikan jarak jauh dibagi beberapa subsistem. Yang pertama ada subsistem dasar, yakni peserta didik, proses pembelajaran, penilaian, lulusan kompeten. Lalu, subsistem utama adalah kurikulum, bahan pembelajaran, layanan peserta didik, infrastruktur teknologi, fungsi administratif, dan akademik. Lalu, suprasistem, kebijakan di luar pendidikan jarak jauh yang mempengaruhi penyelenggaraan. Lalu, manajemen bahan pembelajarannya adalah persiapan, pengembangan, reproduksi, dan distribusi. Demikian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.